Kuin TV berbagi cerita. Kuin TV. Tiba saat pengumuman nilai, Raja memberi nilai 8 untuk masakan Koki Ming. Sementara, Yukun hanya memberi 1 agar ia bisa menang. Karena nilai ini dianggap tidak jujur, Raja menjadi marah dan menganggap penilaian itu tidak sah. Untuk mendapatkan nilai yang adil, Raja menyuruh masing-masing koki untuk menilai masakannya sendiri dengan tujuan memahami pola pikir mereka. Setelah mereka mencicipinya, Jiong merasa tidak bisa memberi penilaian terhadap masakannya karena dirasa masakan itu dibuat dengan mengabdikan hidup para koki dari keringat, kerja keras, dan hatinya. 평가할 수 없습니다. 죄송합니다. Begitupun dengan Tang Bailong yang sepakat dengan pendapat Jiong. Akhirnya hari itu Raja memberi nilai seri karena masakan dari kedua koki negara benar-benar sempurna dan mustahil dinilai dengan angka. Setelah selesai bertanding, Tang Bailong dan Jiong menyadari satu hal dari pertandingan hari ini, bahwa Tang Bailong terlalu fokus dengan makna dari masakannya sehingga ia lupa memukau lidah. Sementara Jiong justru terlalu fokus kepada rasa hingga ia lupa memberikan makna mendalam dalam masakannya. Mereka sama-sama mengakui bahwa jika penilaian hari ini dilakukan dengan benar, maka Koki Joseon akan menang. Tetapi hari itu, masakan Tang Bailong sangat membekas dan akan selalu diingat oleh mereka yang memakannya. Tidak lama kemudian, Jiong dipanggil oleh Raja. Ia diberi jamuan teh dalam cawan yang memantulkan bentuk bulan sabit pada malam itu. Raja berterima kasih karena Jiong sudah bekerja keras dalam kompetisi ini. Jika dirasa ini terlalu berat untuk Jiong, Raja bersedia membatalkan kompetisi dan akan meminta maaf kepada Yukun. Tetapi Jiong ingin melanjutkan kompetisi ini hingga akhir dan dia berjanji akan memenangkannya. Saat akan meminum tehnya lagi, tangan Jiong yang terluka tidak kuat mengangkat cawan hingga membuat tumpah mengenai tangannya. Segera Raja memanggil tabib untuk mengobati luka di tangan Jiong. Di sini Raja mengatakan sesuatu yang nyes banget nih guys. Gini katanya. Setelah menerima pengobatan itu, akhirnya tangan Jiong jauh lebih baik. 감사합니다. Keesokan harinya, kompetisi babak ketiga kembali digelar. Hari itu, Koki Ming memasak buldojang yang dibuat dengan bahan langka dari darat dan laut seperti urat rusa, surai singa, teripang, jamur pinus, dan ginseng putih. Sementara, Jiong memasak ogolge samgyetang yang direbus dalam suhu dan tekanan tinggi untuk membuat tekstur dan cita rasa ayam yang belum pernah ada di era Joseon. Selain itu, ia juga memakai ginseng liar yang dipercaya memiliki rasa yang sempurna. Jiong sempat dibuat panik karena tutup panci prestonya belum juga tiba. Tetapi akhirnya Chun Seng datang di waktu yang tepat. Jiong segera berterima kasih karena Chun Seng telah menepati janjinya. 내가 딱 맞게 맞지? 네, 아주 딱 맞게 오셨어요. Dalam kompetisi babak terakhir ini, kedua koki dari masing-masing negara mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menyajikan masakan terbaik. Hingga masakan yang dibuat hari itu benar-benar memiliki rasa sempurna yang membuat Raja dan Yukun sangat menikmatinya. 이것으로 시식을 마치겠습니다. Agar penilaian kompetisi hari ini berjalan adil, Raja meminta para koki untuk mencicipi hidangan satu sama lain dan memberi nilai pada makanan itu maksimal 10 poin yang akan diakumulasi dengan nilai penuh sebanyak 30 poin. Mereka pun saling mencicipi masakan masing-masing.
kecuali Kong Wenli. Hal ini membuat Raja dan Jiong menjadi panik karena jika dia tidak mencicipinya, maka Joseon akan kehilangan salah satu sumber poin. Jiong menduga Kong Wenli mengalami gangguan anoreksia, sebuah penyakit yang membuat penderitanya tidak mau makan dengan alasan tertentu. Jiong lalu menyiapkan makanannya dalam mangkuk berbeda dan mencampurkan semua makanannya menjadi satu tanpa plating yang cantik. Ia lalu meminta Kong Wenli untuk mencicipinya. Terlepas dari penilaian kompetisi, Jiong berharap rasa dari makanan itu bisa membuat Kong Wenli bahagia. Akhirnya Kong Wenli bersedia mencicipinya. Ia menangis saat mendapatkan rasa yang sudah lama dirindukan olehnya. Dan kini ia bisa merasakan kelezatan itu lagi dari masakan Jiong. Scene lalu flashback ke saat Kong Wenli masih muda nih guys. Ia mencicipi banyak masakan, tapi tidak ada satupun yang menggugah seleranya. Hingga suatu hari, neneknya memasak dengan mencampurkan semua bahan yang membuat masakan itu terasa lezat di lidahnya. Sejak itulah, ia berusaha membuat masakan yang lebih lezat, tetapi tidak pernah berhasil. Anehnya, semakin sering ia memasak, semakin sulit baginya untuk makan. Kong Wenli mengakui kehebatan memasak Jiong dan hari itu ia mengaku kalah darinya. Setelah itu, Raja pun mengumumkan nilai keseluruhan dari masing-masing para koki. Koki Ming mendapat nilai 27, sementara koki Joseon mendapat nilai 28. Penilaian hari itu mengantarkan Joseon menjadi pemenang dalam kompetisi ini. Yukun yang emang dasarnya udah licik nih guys, membatalkan semua tuntutan upeti yang diminta dan menggantikannya dengan Jiong untuk dibawa sebagai persembahan kepada Kaisar Ming. Ucapan itu tentu saja membuat Raja murka dan membenturkan kepalanya ke wajah Yukun hingga membuat hidungnya berdarah. Di tengah ketegangan itu, Ibu Suri datang dan menyerahkan sebuah surat kepada Yukun. Rupanya, Ibu Suri adalah keponakan dari istri kedua mendiang Kaisar Ming nih guys. Hal ini membongkar kelancangan Yukun dalam memeras Joseon dengan mengatasnamakan kaisarnya. Setelah kedoknya terbongkar, Yukun bersimpuh meminta ampun dan berjanji akan menepati janjinya jika Joseon menang dalam kompetisi. Ia juga akan segera kembali ke negaranya tanpa meminta upeti apapun. Tapi, dengan kemurahan hati raja, ia menyuruh Yukun membawa upeti yang sudah disiapkannya. Seperginya orang-orang Ming dari sana, Ibu Suri menasehati Raja untuk tidak bertindak gegabah seperti tadi. Selain itu, ia juga ingin Pangeran Jinmyong mencicipi masakan Jiong karena ia sangat penasaran kepadanya. Jadi, Pangeran Jinmyong ini adik tirinya Raja nih guys. Dia lahir dari selir pertama ayahnya. Mendengar itu, memunculkan ide baru bagi Mokju untuk menyingkirkan Jiong. Ia bekerja sama dengan Jaesan untuk meracuni makanan Jinmyong. 진명 대군을 잃어도 좋단 말이냐? 독이면 그렇겠지요. Sementara itu, Raja memerintahkan Sohyuk untuk menyelidiki kamp militer di seluruh negeri. Raja melakukan ini karena mencurigai adanya pengkhianatan terhadapnya. 품고 있는지 내 찾아내야겠다. Keesokan harinya, Jiong kembali dipanggil oleh Raja. Ia bertanya tentang kondisi Jiong yang kemudian dijawab sesumbar oleh Jiong bahwa sisa hidupnya tinggal sebentar lagi. Mendengar itu, Raja marah karena bercanda Jiong dianggap keterlaluan. Guys, aku menduga scene ini tuh menjadi clue bahwa Jiong dalam bahaya nih. Kalimat sisa hidupku tinggal sebentar lagi nggak cuma bikin Raja khawatir ya, tapi juga bikin penonton overthinking. Jiong mengatakan tempat itu adalah tempat yang sempurna untuk makan siang dengan adiknya. Habis itu, Raja nyeletuk bahwa tempat itu juga akan menjadi tempat yang sempurna untuk mereka makan berdua. Secara nggak langsung, Raja ngajakin Jiong dinner nih guys. Raja lalu memberikan seragam baru kepada Jiong sebagai hadiah. Raja juga menyuruhnya datang ke Jang Won-su setelah selesai menyajikan makanan kepada Jinmyong. Tetapi, Jiong sudah lebih dulu janjian sama para koki Ming nih guys untuk mengucapkan salam perpisahan. Tapi Raja kekeh pengen ketemu sama Jiong. Jadi Raja minta Jiong untuk datang setelah pertemuannya selesai. Maksa banget ya. 예, 알겠사옵니다.
Setelah itu, Jiyoung datang membawakan makanan spesial untuk Jin Myung. Ia menyajikan ogolge panggang yang diisi dengan nasi ketan. Jin Myung yang sudah lama penasaran dengan masakan Jiyoung langsung melahap masakannya. Ia memuji kemampuan memasak Jiyoung yang hebat. Hari itu, Raja dan adiknya sangat menikmati ogolge panggang buatan Jiyoung. Ketiga koki Joseon bertemu dengan ketiga koki Ming. Mereka saling memberikan hadiah dan mengucapkan salam perpisahan. Sebelum pergi, Tang Bailong menyuruh Jiyoung untuk menyampaikan sebuah pesan kepada raja yang dibungkus dalam kalimat kiasan. 사물의 가장자리는 잘 보이지. 잠을 잘 때는 걸어 잠궈야 한다고. Sepulang dari pertemuan itu, Jiyoung mencoba mencerna pesan kiasan dari Tang Bailong. Tetapi, ia dicegat oleh Shin Eun-jung yang langsung menamparnya dengan keras. Shin Eun-jung ini adalah ibunya Jin Myung ya guys. Dia marah kepada Jiyoung dan menuduhnya sudah meracuni makanan Jin Myung hingga keadaannya sekarat. Jiyoung yang belum sepenuhnya memahami kondisi ini, diseret dan dibawa ke kediaman Eun-jung untuk disiksa sampai Jiyoung mengakui perbuatannya. Di sisi lain, Mokju sangat bahagia karena rencananya berhasil. Ia sangat penasaran sekeji apa Jiyoung disiksa untuk mengaku. Di saat bersamaan, Jiyoung disiksa dengan besi panas hingga membuatnya kesakitan. 조리를 틀어라. 전현의 입에서 바른 말이 나올 때까지. Sementara itu, di akhir episode kita diperlihatkan kepada raja yang masih menunggu Jiyoung di Jangwon-su. Aduh, deg-degan banget nih nunggu episode 10. Kayaknya di episode 10 ini kita bakal dibikin nangis bombay nih guys.